warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bihikmatik wa ansur alaina rahmatak wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abadan ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa di Dara Dakwah Ramadan bersama NU Online Sragen. Pemirsa NU Online Sragen yang kami banggakan dan kami cintai dimanapun kalian semua berada, semoga senantiasa selalu mendapatkan lindungan dari Allah, selalu mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa ini dengan rasa ikhlas, dengan rasa syukur, dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Marilah kita sebagai umat muslim senantiasa untuk selalu meningkatkan kualitas kita, meningkatkan keimanan kita untuk selalu fastabiqul khairat, yaitu berbondong-bondong dalam kebaikan. Karena di bulan yang mulia ini, di bulan yang istimewa ini, kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang benar aja rugi dong. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai tentang tajdidun niyat. Apa itu tajdidun niyat? Tajdidun niyat adalah memperbarui niat. Maksudnya apa? Kok kita selalu diperintahkan untuk memperbarui niat? Sebelum kita membahas yang lebih lanjut, mari kita bahas tentang niat itu apa. Niat merupakan fondasi dari sebuah amal. Dan setiap orang akan memperoleh karunia, memperoleh kerahmatan, memperoleh keberkahan itu sesuai dengan niat awal kita untuk mendapatkan sesuatu. Jadi kita sebagai umat muslim ketika akan melakukan suatu apapun, ketika akan mengerjakan suatu perbuatan apapun, diwajibkan untuk berniat. Karena apa? Kita tidak tahu kehidupan kita yang selanjutnya yang akan kita alami. Kita tidak tahu kehidupan perjalanan kita itu kadang ya mulus, kadang ya ada kerikil-kerikil, kadang ya ada batu, kadang ya ada duri. Dengan kita diperintahkan untuk selalu tajdidun niat, memperbarui niat, karena untuk mengantisipasi kehidupan kita agar selalu berniat yang baik, agar selalu di jalan yang lurus. Seperti itu. Ada sebuah cerita dikisahkan ada dua orang saudara, yang satu ahli maksiat dan yang satu adalah ahli ibadah. Mereka semua tinggal satu rumah, akan tetapi beda lantai. Yang ahli ibadah itu di lantai 2, yang ahli maksiat itu di lantai 1. Yang ahli maksiat kehidupan sehari-harinya itu ya selalu melakukan maksiat. Berbeda dengan yang ahli ibadah. Dia hidupnya selalu beribadah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di suatu hari yang ahli ibadah itu dia termenung, dia jenuh, lalu dia mendapatkan bisikan dari syaitan, yaitu yang bisikannya seperti ini, yang selalu mendapatkan bisikannya seperti ini. Hidupmu sangatlah tidak berguna di dunia ini, hidupmu tidaklah berguna di dunia ini, kamu tidak bisa menuruti hawa nafsumu seperti saudaramu yang satunya. Hidupmu hanya kau selalu buat beribadah kepada Allah, tidak bisa menuruti hawa nafsumu. Turutilah nafsumu walaupun hanya sebentar, lalu bertobatlah kepada Allah. Lalu setelah dipikir-pikir oleh yang saudara ahli ibadah itu, dia berpikir-pikir dia akan melakukan
seperti yang saudaranya lakukan itu, yang ahli maksiat itu, lalu dia akan bertobat, lalu dia akan melakukan sesuai hawa nafsunya seperti ahli maksiat yang dilakukan. Berbeda begitu pula yang dirasakan oleh yang ahli maksiat. Di suatu hari dia tenung, dia mendapat bisikan, rugilah hidupmu kalau hidupmu hanya kau buat bermaksiat saja, tidak beribadah seperti saudaramu. Lihatlah saudaramu selalu beribadah kepada Allah, saudaramu selalu mendapatkan pahala dari Allah, sedangkan kamu tidak pernah melakukan ibadah. Kamu hanya selalu bermaksiat, kamu selalu hanya bermaksiat saja dan tidak meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Hari demi hari si ahli maksiat itu berpikir, dia ingin kembali menuju jalan benar seperti saudaranya ahli ibadah. Kemudian yang ahli ibadah akan menemui yang ahli maksiat, dan yang ahli maksiat akan menemui yang ahli ibadah. Bertemu di sebuah tangga, akan tetapi mereka tergelincir tangga tersebut. Akhirnya keduanya jatuh dan meninggal dunia. Sesuai niat yang di awal tadi, yang ahli maksiat itu meninggal dalam keadaan husnul khatimah karena di awal dia berniat baik, dia akan bertobat. Berbeda dengan yang ahli ibadah, dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Karena apa? Karena si ahli ibadah itu sebelum dia meninggal, dia berniat akan bermaksiat walaupun dia akan bertobat, tapi sudah terlambat. Seperti itu. Kesimpulan yang bisa diambil dari kisah tersebut adalah dimanapun kondisi apapun, kita harus selalu berniat yang baik. Janganlah berniat buruk, karena itu tidak baik dan tidak karena itu tidak baik dan juga Allah tidak ridho. Jadi kita sebagai umat muslim, apalagi ini di bulan Ramadan, selalulah bertajuk itu niat, selalu memperbarui niat-niat kita, walaupun itu hanya pekerjaan yang kecil, walaupun itu pekerjaan yang besar, kita harus berniat yang baik. Karena apa? Karena apa? Kalau kita berniat yang baik, maka juga akan menuai hasil yang baik. Karena usaha tidak akan mengkhianati hasil, begitu pula hasil tidak akan mengkhianati usaha. Sesuai sabda Rasulullah Muhammad SAW yang kurang lebih artinya seperti ini. Sesungguhnya semua amal itu tergantung niat kita. Jadi apapun perbuatan kita, apapun perilaku kita, kalau kita tidak niat, itu sangat-sangatlah musbro atau sia-sia itu saja. Contoh niat yang ringan-ringan saja itu seperti pekerjaan kita, sedang makan, sedang minum, sedang berkendara, ataupun sedang keluar rumah. Walaupun itu hanya hal-hal sepele dan sering kita lakukan, tapi kita jangan lupa untuk usaha. Kadang kita selalu menyepelekan dan berpikiran, Allah kadarannya ini kok tidak niat barang. Jangan berpikiran seperti itu. Kita sebagai umat muslim harus selalu berniat dalam keadaan apapun. Contoh lagi, ketika kita menimba ilmu, itu juga harus ada niatnya. Niat itu tidak harus menggunakan bahasa Arab, dan juga niat itu tidak harus menggunakan bahasa Arab. Boleh kita menggunakan bahasa Indonesia, boleh kita menggunakan bahasa Jawa. Allah itu maha mengetahui. Jadi perkataan apa yang kita ucapkan itu Allah maha mengetahui. Semuanya Allah maha mengetahui. Misalnya, ya Allah, aku niat bertolabul ilmi untuk menghilangkan kebodohan, mengharap ridho-Mu, mengharap ridho guru, dan semoga Allah mempermudahkan semua urusannya dan mendapatkan ilmu yang berkah, barokah, manfaat dari. Amin.
kurang lebih contoh dari niat seperti itu. Pekerjaan yang lain-lainnya itu ada banyak sekali yang harus kita niatkan. Makanya kita sebagai umat muslim selalulah berniat, jangan sampai meninggalkan niat. Gak harus niat, tidak seperti itu, tapi gak harus niat seperti itu. Beda tipis tapi cuma beda artinya. Sesuai sabda Rasulullah Muhammad SAW yang kurang lebih artinya seperti ini. Jika kita berniat melakukan satu kebaikan lalu kita mengerjakannya, Allah akan menuliskan 10 kebaikan, bahkan bisa berlipat ganda. Begitu pula ketika kita baru saja niat tapi belum sempat mengerjakan, Allah akan menulis satu kebaikan untuknya. Begitu pula sebaliknya, ketika kita berniat untuk melakukan kejahatan akan tetapi kita belum sempat untuk melakukan tersebut, Allah akan menulis satu kebaikan untuknya. Dan ketika kita berniat untuk melakukan kejelekan akan tetapi kita sudah melakukannya, Allah akan menuliskan satu kejelekan untuknya. Jadi kita sebagai umat muslim berlomba-lombalah dalam kebaikan dan jangan lupa untuk berniat yang baik, karena rahmat Allah, karena pertolongan Allah itu selalu ada. Yakinlah itu menjadi. Pada intinya kajian kita pada sore hari ini, selalulah kita dimanapun kapanpun berniat yang baik-baik, jangan sampai tidak niat. Harus niat dalam hati untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian kajian kita pada sore hari ini. Semoga mendapatkan ilmu yang berkah, barokah, manfaat fitri. Amin. Apabila ada kesalahan, kekhilafan dari awal sampai akhir, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Mengajilah, karena dengan mengaji kita menjadi mulia. Ngaji iku kanggo awake dhewe, ora kanggo liyane. Apa meneh nggo gawe awake dhewe itu sok keminter, sok pinter dhewe iku ora. Ngaji iku kanggo awake dhewe. Cukup sekian ya. Semoga kita selalu mendapatkan ridho dari Allah, ridho dari guru kita, dari semua masyarakat kita. Semoga kita tergolong umat yang dicintai oleh Allah, tergolong umat yang dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma fiq ila aqwamit thariq ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.